Gaya hidupmu menentukan kehidupanmu. Halo teman-teman, tadi saya bercanda dengan teman saya. Tapi meski saya jauh lebih tua, tak berarti saya tak bisa belajar dari dia. Teman saya itu menulis di statusnya beberapa orang sekarang ini mudah sekali emosi. Apakah stres karena kebanyakan beban sehingga mudah nyolot. Kami saling berbalas komentar guyonan. Akhirnya teman saya memberikan kata-kata yang pernah saya terima melalui gambar broadcast WA. Menurut hukum fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu penuh tekanan, berarti kamu kebanyakan gaya. Saya ngakak membaca kalimat itu sekaligus membenarkannya. Sudah lama saya berpikir, para tersangka koruptor yang sudah mengenakan jaket putih atau rompi orange dibawa keluar masuk dari rutan KPK ke gedung KPK untuk dimintai keterangan. Biasanya tersenyum lebar dan melambai-lambaikan tangan kepada para pencari warta. Banyak orang merasa enak dengan perilaku koruptor yang justru cengengesan dan melambai-lambaikan tangan. Awalnya saya ikut merasa nggak terima, tapi lama-lama saya pikir apakah mereka berpura-pura enjoy, bergaya santai, bahkan cenderung lebay. Apa bukan karena justru sedang berupaya untuk menetralisir tekanan dalam dirinya? Ada yang bergaya dengan jaket putih bertuliskan KPK yang gede, yang beliau kenakan bersama aksesoris berupa ikat pinggang lebar dan kerah baju yang dibuat sendiri. Apakah gayanya itu juga untuk menampik kesan dirinya sedang tertekan? I'm fine. Meski berbaju tahanan, saya bisa tetap modis kok. Seolah itu pesan yang hendak disampaikannya ke publik. Mumpung sedang ngomongin ilmu fisika yang diplesetkan sekalian saja, saya teruskan. Dalam ilmu fisika ada yang namanya gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Ketika kita naik bis yang menikung saat pajam dan kecepatan bis cukup tinggi, maka akan ada gaya yang membuat tubuh kita seakan-akan terlempar. Maka otomatis kita pun ada memiringkan badan ke arah sebaliknya untuk menetralisir tekanan itu. Begitupun para pembalap yang memiringkan motornya ke dalam orbit neutral balap untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Artinya, segala sesuatu di dunia ini sebetulnya berusaha mencari titik keseimbangannya. Tekanan kuat yang menimpa akan dilawan dengan gaya yang berlawanan. Tanpa disadari, itulah yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Artis atau selebritis yang rumah tangganya dikabarkan gonjang biasanya justru akan pamer kemesraan yang berlebihan. Tapi tak lama keduanya tampak sedang menghadapi sidang perceraian. Politisi mungkin lebih sering menunjukkan paradoks. Ketika 1-2 hari yang lalu berkata tak akan begini, hari ini justru begini. Kalau hari ini bilang tak mungkin, begitu besok bisa saja begitu yang dilakukannya. Ini berlaku baik ketika mereka berbicara sebagai individu maupun kelompok. Sebab hidup menjadi selebriti dunia hiburan maupun tokoh dunia politik, keduanya sama-sama jadi bintang panggung yang syarat dengan beban dan tekanan. Benar nggak teman-teman? Maka banyak gaya justru adalah bagian dari upaya meredakan ketegangan dan mengurangi tekanan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan area. Makin kecil atau sempit area, akan makin besar tekanan. Itu kalau gaya diasumsikan tetap atau konstan. Tapi kalau tekanannya yang konstan, sementara area makin sempit, maka gayanya akan semakin besar. Pengalamannya antri tiket kereta api, persis di dompet sebelahnya, seseorang dengan gayanya yang sok puasa mengancam terjual tiket untuk memastikan ia mendapat tempat sambil menyebut nama profesinya. Awas kalau tidak, akan saya tulis nanti. Saya ini wartawan, paham? Cerita lucu yang sebenarnya kerap kita jumpai ada oknum berseragam atau oknum pejabat yang suka sok kuasa membentak bahkan berlaku kasar.
Semisal penumpang pesawat yang diminta mematikan ponselnya yang tak lain pejabat daerah. Lalu setelah turun dari pesawat, ia menempat si pramugari. Kedua contoh oknum itu sebenarnya mewakili hukum tekanan, gaya, dan area di atas. Loh, kok bisa? Ya, kalau saja si wartawan itu memang benar wartawan senior dari sebuah media besar yang populer, dia mungkin tak perlu main ancam. Cukup amati saja, begitu ternyata tiket yang dijual tak sesuai kondisi tempat duduk, tinggal tulis di medianya. Tak perlu mengancam. Toh ketika medianya dirilis, dampaknya akan langsung dirasakan PT KAI atau si pejabat daerah yang mungkin hanya ngetop di seputaran instansi di kota tempatnya bekerja. Maka ia perlu menunjukkan power yang dimilikinya ketika pesawat sudah mendarat di daerahnya dengan menghadiahi tamparan. Seolah ia hendak berkata, kamu belum tahu siapa saya. Kedua orang itu area kekuasaannya sempit, jadi gayanya luar biasa. Coba kalau orang yang sudah ngetop seantero tanah air, dia tak perlu mengumumkan siapa dirinya atau menunjukkan betapa berkuasanya dia. Bob Sadino mungkin saja datang memakai sandal jepit dan celana pendek, rambut aut-autan, naik sepeda lalu masuk ke hotel bintang 5. Tapi mulai dari penjaga pintu sampai resepsionis tertopo-topo menyambutnya meski tampil apa adanya. Semua orang tahu siapa dia. Tak perlu Bob Sadino berteriak, "Hei, kalian nggak tahu siapa saya? Saya ini pengusaha sukses yang kaya raya, paham?" Semakin seseorang populer, semakin luas pengaruhnya, semakin hebat pencapaiannya, otomatis akan semakin besar pengakuan, pengenalan, penghargaan orang lain terhadapnya, sehingga ia tak perlu lagi membuat pengakuan sendiri atau membesarkan pengakuan tentang dirinya melalui ucapan maupun tindakan. Seperti oknum wartawan dan oknum pejabat daerah tadi, semakin seseorang merasa perlu membuat pengakuan hebat tentang dirinya, berusaha memberi kesan agar orang lain tahu bahwa dirinya hebat, justru sebenarnya menunjukkan bahwa area aktualisasi dirinya semakin sempit, sehingga gayanya makin belagu, atau tekanan hidup yang dialaminya makin besar. Tekanan sama dengan gaya atau area. Jika area kecil, maka gaya dan tekanannya besar. Karena itu, dalam hierarki kebutuhan hidup manusia, seperti diteorikan oleh pakar psikologi humanistik asal Amerika, Abraham Maslow, pada level keempat, kebutuhan manusia adalah esteem need atau kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan harga diri ini ada dua macam. Pertama, kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Pencapaiannya pun ada dua tingkatan kategori, yaitu kategori eksternal berupa pujian, piala, dan piagam penghargaan, tanda bintang atau jasa, hadiah, dan lain yang bersifat materi dan datang dari luar dirinya. Sedangkan yang telah berhasil melampaui semua itu akan masuk pada kategori internal yang sudah lebih tinggi lagi. Pribadi yang sudah mencapai tingkatan ini tidak lagi memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain untuk bisa merasakan kepuasan dalam hidupnya. Nah, kalau diseret hukum fisika tadi teman-teman, maka seseorang yang area aktualisasi dirinya sudah luas, hatinya sudah lapang menerima keberadaan dirinya sendiri apa adanya, mampu bersahabat dengan takdirnya, maka ia akan bisa meminimalisir tekanan dalam hidupnya, sehingga tak perlu lagi bergaya selangit hanya untuk mendapatkan pengakuan dari eksternal. Orang seperti ini bahkan tak merasa perlu hirau lagi orang akan penilaiannya seperti apa. Meski orang memandang rendah dirinya dari sisi atribut duniawi, dia tak akan merasa rendah atau kecil. Tidak pula merasa perlu untuk memamerkan pada orang lain atribut duniawi yang disandangnya. Seperti pepatah kuno, padi semakin berisi akan semakin merunduk. Jadi kalau kelihatan berisi tapi tak juga merunduk, mungkin isinya dimakan larang. Jadi kopong alias tak berisi. Nah, makin besar pengingkaran diri seseorang atas kondisi diri yang sebenarnya, semakin besar tekanan yang dialami. Setidaknya tekanan dalam diri sendiri sebab membohongi diri sendiri itu justru paling berat.
Dan seperti kalimat bijak yang pernah saya dapatkan, kamu bisa saja membohongi seseorang selamanya, atau membohongi banyak orang pada suatu ketika atau suatu saat. Tapi kamu tak akan bisa membohongi banyak orang selamanya. Itu sebabnya semakin banyak kita berbohong, makin sering berbohong, makin banyak orang dibohongi, sebenarnya beban hidup kita makin berat. Beban berat berarti tekanan makin berat, karena tak mungkin kita mengizinkan orang lain tahu kebohongan kita. Maka akan makin sempit sebenarnya harian hidup kita, karena terlalu banyak yang harus ditutupi dari orang lain. Nah, tekanan makin besar, area makin sempit, maka yang muncul ke permukaan adalah gaya yang selangit. Kalau merasa hidup kita banyak tekanan, mungkin karena kita kebanyakan gaya. Kalau kita kebanyakan gaya, itu artinya hidup kita banyak tekanan. Segitu dulu ya teman-teman. Setuju gak kira-kira? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.